satu hadis ada disebutkan la tazulu qidama abdin. Tidak akan bergerak selangkah pun kaki seorang hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yus'alu, sehingga ditanya. Kemudian 4 macam. Salah satu dari yang 4 itu kata Rasul, an malihi, tentang hartanya, min ainak tasabahu, dengan cara apa dia mengusahakannya, bagaimana cara dia mendapatkannya, wa fima anfaqahu, dan kemana dibelanjakannya, kemana digunakan. Jadi masalah harta ini itu 2 pertanyaannya, depannya dan belakangnya. Cara apa mendapatkannya, kemana digunakan. Beda dengan nikmat yang lain seperti umur. Paling yang ditanya Allah, kemana digunakan. Tak mungkin pula umur Allah tanyakan dengan cara apa kau mendapatkan umur. Tak mungkin. Tapi kalau harta, 2 pertanyaannya, depan dan belakang. Dengan cara apa kau dapatkan? Dengan cara berdagang. Ya Allah, misalnya tanya Allah, ya kan. Kemana kau gunakan? Aku belanjakan ya Allah untuk kebaikanmu. Aku berkurban misalnya. Maka Allah tanya lagi, punya siapa kurban dulu yang kau pakai? Ku boleh ya Allah. Inilah kok pertanyaan hastonya banyak, pertanyaannya detail. Punya siapa kau boleh? Punya si anu. Itu kurban yang kau boleh itu dari si anu tu, apakah itu tidak ada memakan tanaman orang lain? Mana tahu aku jang, itulah. Jadi begitulah detailnya pertanyaan Allah, ya kan? Tak tahu awak. Apakah dulu itu kurban yang kau boleh itu memang dalam kandang kah atau memang pernah balopas? Banyak pertanyaannya kalau nanti di hari kiamat itu yang detail dia. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masalah harta ini dalam Islam itu persoalan yang sangat serius. Bahkan amal ibadah kita bisa tidak diterima Allah kalau cara kita mendapatkan harta dengan cara yang batil. Makanya pada kesempatan ini saya coba untuk membahas tentang sebab-sebab kepemilikan yang sempurna. Maksud kepemilikan yang sempurna ini memang 100% milik dia. Sebab-sebab kepemilikan yang sempurna. Ada kepemilikan yang tidak sempurna. Misalnya orang tuh punya sesuatu bot, tapi berkongsi. Mana kepemilikan sempurna itu? Milik kongsi. Atau orang tuh punya harta, tapi belum dibagi, masih warisan, belum berbagi. Ini belum milik sempurna namanya. Dan salah satu di antaranya tidak boleh melakukan tindakan hukum seperti menjual tanpa persetujuan yang lain. Dan salah satunya tidak boleh mengambil manfaat tanpa persetujuan yang lain. Itu dia. Itu namanya kok milik yang tak sempurna, masih berserikat. Tetapi kalau udah kepemilikan yang sempurna, berarti 100%. Milik sempurna, berarti 100% milik dia. Itulah dia, milik sempurna. Apa saja penyebabnya? Dalam Islam, sebab-sebab kita memiliki secara sesuatu itu dengan sempurna ada 4 macam. Yang pertama, menguasai sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ya kan, ada sesuatu kok nanti dikatakan benda atau tanah atau apa saja pun yang tidak ada pemiliknya. Maka apabila ada seseorang yang datang ke sana lalu menguasai dia itu, maka itu menjadi milik dia. Misalnya ibu-ibu pergi ke Jambi, kan banyak di sana lahan-lahannya kan, harimau-nya pun banyak ya. Jadi datang ibu ke hutan itu terus dikuasai, ditanami di sana segala sesuatunya. Maka itu menjadi milik yang menguasai tadi, yang mengolahnya. Itu dia.
Apa lagi? Jadi macam-macamnya ada bermacam-macam ini kita tengok. Apa contohnya? Yang pertama itu lautan. Apakah lautan itu milik seseorang? Tidak. Atau kita umpamakan sajalah Sungai Silo. Yang terbesar hasil di Sungai Silo pasir. Berarti siapa saja berhak mengambil. Nah inilah udah kolusi namanya kan, ada kolusi di sana. Padahal dalam Islam itu sungai dan yang ada terkandung di dalamnya itu tidak milik siapapun. Jadi seseorang berhak untuk mengambilnya. Siapa yang mengusahakannya? Salahnya kan sungai itu aja yang ada pasir ya kan, sungai lain tak ada ya kan. Iya, gue perhatian memang yang Sungai Silo itu yang banyak pasir. Sungai lain sampah banyak. Boleh lepas saja kan. Itu dia kan. Jadi segala sesuatu yang tidak milik siapapun, maka itu berhak. Itu dia kan. Lautan. Jadi lautan tidak milik siapapun, maka siapa saja boleh. Tapi belakangan ini saya mendengar ada pula peraturan lagi zona dia. Kabuting kopas pun tak boleh. Mahong. Udah marah. Kamu butuh kopas. Kamu nak mancing kan jangan makan. Datang sungai kau ketabang. Itu. Jadi kan batongkak jadinya. Awak anak mau apa sih? Oma sungai baru tu bang. Kamu nak main kali sungai. Itulah. Berarti tak mengaji itu ya kan. Tak mengaji. Kalau mengaji dia tak begitu itu karena karena segala sesuatu yang sifatnya tidak milik siapapun, maka itu menjadi milik siapa yang menemukan pertama kali, maka itulah dia yang punya pemiliknya. Jadi dalam hal ini ada beberapa kriteria atau bentuk yang boleh dikuasai oleh siapapun. Yang pertama dalam hukum Islam ada namanya Ihyaul Mawat. Ihyaul Maut. Menghidupkan lahan yang mati. Tinggal lagi memang lahan itu memang tidak ada miliknya. Misalnya ada suatu pulau. Di situ tidak ada yang mengelolanya. Paling yang ada kuntilanaknya ya kan misalnya. Jadi siapa yang pertama kali datang ke situ lalu dibuatnya misalnya tempat tinggal, kemudian diolahnya. Kok yang ditanaminya, kok yang dibuatnya di situ tempat-tempat duduk-duduk. Misalnya. Maka itu namanya menghidupkan lahan yang mati. Cuma lagi saya perhatikan di Tanjung Balai ini banyak lahan mati memang. Ya kan banyak lahan mati, tapi begitu nanti dikuasai, ada nampunya. Apalagi kalau dia nanti termasuk orang-orang yang dikatakan berlebih-lebih lah tanahnya misalnya kan, anaknya di Jakarta pula kata-kata semuanya, maka orang yang berbatasan dengan dia makan natil ini. Karena tak apa tentunya ini gajah pun masuk tak nampak lagi saking tinggi rumputnya. Akhirnya yang berbatasan dengan dia tadi ini ada pula peliharaannya hajab ini. Ini termasuk berbuat kejoliman ini yang seperti ini ya kan. Jadi kalau memang kita punya lahan banyak kali tak sanggup menguasainya, lebih baik diimpakkan. Kalau tak diimpakkan diimpakkan atau dijualkan. Supaya jangan mengganggu dosanya mengganggu orang. Itu malah lebihnya kasih ke jual gitu. Apalah diwakafkan. Wakafkan. Sini pesantren sekolah mereka entah apa ya kan. Ada pula saya tengok tidak, biar aja begitu tak diurus, menunggu nanti kok sudah datang masuk ke situ jalan atau apa baru ku jual kata, baru keplingkan kata. Tapi diurus juga lah. Sementara dia hendak mengkaplingkannya tuh orang udah makan hati yang bersepadan dengan dia. Inilah kadang-kadang kurang tinggi pengetahuan tuh. Kurang maju pengetahuannya sehingga memang dalam Islam memiliki sesuatu itu tak dilarang, tetapi kalau mengganggu sama orang membuat jadi dosa jadinya. Itu dia. Jadi kok kita punya lahan tak boleh dibiarkan begitu saja, harus diapa. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, aku pernah merasakan begitu, ya kan.
kutanami di situ coklat. Kebetulan yang berbatas sama aku nih, tak ipa tentunya tanahnya. Hidup di situ pohon-pohonan segala macam, bosak tinggi pokok-pokoknya kan. Gelakan makan, datanglah pula yang ekor panjang tuh, 20 ekor serombongan. Makannya ke tanahku, gelakan tidurnya ke tanah orang tuh dia. Mak aku pikir mah tahan-tahan ini. Akhirnya aku pikir daripada tak apa elok aku bangun sekolah. Itu makanya salah satu itulah dia. Nah, karena aku tak bermanfaat jadinya tanahku itu gara-gara orang yang bersempadan dengan kita tuh tak peduli dengan apa dia, lahan dia, tak pikirkannya perbuatannya itu perbuatan dosa. Itulah kadang banyak ibadah, tapi kalau harta kita mengganggu sama orang lain, kadang ibadah itu tak ada artinya ya kan. Jadi menghidupkan lahan yang mati. Ini siapa saja menghidupkan lahan yang mati, maka dia tuh berhak untuk itu. Tapi dengan syarat kalau lahan tersebut tadi tidak didahului orang lain, memang dia yang pertamanya. Tinggal kok sudah ada orang yang dulu pula, maka tak bisa. Kudonga kado cerita begini. Di ibu pernah ke Panipona yo. Ini di Panipahan itu ya kan. Jangan sembarangan kita mengambil ke orang yang ada dekat rumah orang-orang itu. Rupanya di sana sudah pakai api itu, macam dikolamkan orang itu di situ, di belakang rumahnya tuh dipelihara ke orang tadi ini. Ditambahkan di situ di dalam lautan tuh memang. Tahulah Panipahan ya kan. Jadi sokot-sokot orang itu di situ. Jadi kita kalau memang tak paham di sana jangan sembarangan. Mengapa? Karena itu sudah menjadi milik masing-masing. Ini namanya. Walaupun itu tadi di dalam lautan, tetapi karena sudah ini namanya dikelola orang tuh, maka siapa yang pemilik pertama, itulah yang punyanya. Itu jadi syaratnya tadi jangan didahului oleh orang lain. Kalau sudah mendahului, maka tak boleh kita usik lagi. Macam tuasan ya kan, dipasangnya tuasan. Jangan pula dia masang tuasan, nawak nang balabuhnya kan. Inilah, itu dia. Itu namanya ihya'ul maut, ya kan, dalam istilah hukum Islam ihya'ul maut, menghidupkan lahan yang mati. Kemudian apa lagi? Sesuatu yang kita dapat dengan cara berburu. Ya kan, hewan yang diburu biasanya hewan yang di alam liar. Pula dalam kawan dimasuki. Ini udah lain ceritanya nih kan. Jadi dalam satu